Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Murtado, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Kebumas. Dalam praktik baik kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya ketika mengajar sejarah pada materi perpolitikan awal dan pemerintahan awal Indonesia menggunakan media black box dengan alur berdampak. Ladies and gentlemen, please welcome. Untuk memudahkan siswa dalam memahami materi kali ini, saya menggunakan media ajar yang saya beri nama black box atau kotak hitam. Black box ini merupakan sebuah media ajar yang memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ilusi optik, yang kedua yaitu fungsi AR, dan yang ketiga adalah fungsi sebagai numerasi berbasis simbol. Di depan kalian dan di samping sini ada media belajar untuk belajar politik yang saya beri nama black box. Black itu hitam, box itu kotak. Artinya kotak hitam. Yaitu sebuah media yang mana sebenarnya ini adalah ilmu seni dan fisika yang diberi nama ilusi optik. Ilusi optik adalah kalau kalian berada di pas di sini, ini tuh kayak di dalam ruangan. Tapi sebenarnya ini tuh di dalam ruangan tuh. Tapi ada beberapa gambar yang sulit dipahami. Itu bisa dibarcode juga. Alur yang pertama yaitu beri pertanyaan. Artinya para siswa pada alur ini saya beri pemantik untuk mereka terkait dengan apa yang mereka rasakan ketika mempelajari yang berbau politik dan pemerintahan. Intinya apa yang kalian rasakan ketika membahas politik atau partai politik? Boleh jajak di sana. 1 menit cukup ya? Enggak. Itu kan curhatan aja. Enggak, merangkai katanya sisa. Pertanyaan. Ya sudah, bisa ditempel di sini. Kamu enggak ingat? Nggak apa-apa. Misalnya, I love you. Tidak terlalu tertarik membahas pemilu seru tapi membosankan. Ini bener gak kena dipacari ya? Ya, bosen tapi seru tapi bosen. Seru tapi bosen, bayang. Ini oleh oknum-oknum yang mengincar kursi-kursi penting di pemerintahan. Politik. Bayang tidak suka tapi isinya politik. Kemudian pada alur selanjutnya yaitu mereka merancang tim. Artinya pada tahap ini mereka membentuk kelompok yang mana kelompoknya harus heterogen atau cowok cewek. Setelah mereka merancang tim, giliran mereka yaitu berada pada alur selanjutnya yaitu dapatkan peran. Artinya dalam pembentukan kelompok itu tidak didasarkan pada jumlah namun didasarkan pada peranan. Sehingga masing-masing anggota kelompok punya peran dalam kelompoknya masing-masing. Ini terus mulai kedua terus sama. Contoh kreator. Bukan. Delegasi AR. Kemudian konten kreator dan delegasi yang ilusi optik. Delegasi 2. Delegasinya 2. Sebenarnya delegasinya 1 atau 2 itu terserah strategi kalian. Pokoknya ada waktu 10 menit untuk explore semuanya. Strateginya gimana? Gatel. Di video, pakai terlalu. Jumlah kelompoknya berapa? Ya, harus apa mau apa ya? Ini
Setelah itu, barulah mereka mulai mengeksplorasi. Dalam tahap alur ini, mereka mulai mengeksplorasi apa yang sudah sesuai dengan job desk-nya, mulai dari ilusi optik, kemudian AR dan VR, serta perpustakaan digital. Itu lemot. Nah, itu muncul informasinya. Bisa di screenshot. Iya, hanya 3 toh. Terus mana museum berarti? Museum yang banyak sebenarnya nyari kelenteng gitu. Bahkan barcode-nya ya. Apa? Hotspot. Kemana? Ya nggak bisa itu ada gambarnya barcode itu. Rugi. Oh no. Ya akhirnya enak berarti itu. Setelah mereka puas mengeksplorasi dan sudah menggali berbagai informasi, kemudian alur selanjutnya yaitu pilih ide kreatif. Pada tahap ini mereka merancang dari informasi yang didapatkan, merancang ide kreasi apa yang akan mereka buat. Jadi topik yang akan kami bahas itu yaitu peran antara Syahrir dan Tan Malaka sehingga mempengaruhi dinamika politik pertama di Indonesia. Dan konten yang akan kami pilih itu langsung buat diri kami. Oke, jadi kelompok kami itu bisa berdiskusi memilih topik tema 4 pilar pemerintahan. Nah, dengan output konten kreator kami yaitu infografis. Langkah yang terakhir yaitu ajukan konten. Dalam sintaks ini, masing-masing kelompok mulai mengkreasikan ide kreasi yang sudah disepakati untuk menjadi konten kreatif berdasarkan apa yang mereka pilih. Balik senyap di ujung malam, bayang kelam menyusup diam-diam. Gatot berdiri di balik harapan, adikku setia di persimpangan jalan. Dulu penguasa, kini setengah merdeka. Tua sosok dihantui sejarah tua, tetap beraksi di panggung baru. Meski negeri ini terlepas dari api dan debu, di bawah bayang kekuasaan, mereka berjalan di garis pertahanan. Dipinta kembali untuk buat keputusan saat Indonesia mengejar kebebasan. Balik proklamasi nama terukir, setiap padang murka rakyat kau kabarkan. Dengan politik teguhan di penjajahan, sosialisme kau suarakan untuk masa depan. Bapak dan Ibu sekalian, demikian media Black Box yang sudah saya implementasikan di dalam kelas. Berdasarkan refleksi dari para siswa, mereka merasa antusias dan menyukai pembelajaran perpolitikan dan pemerintahan Indonesia dengan menggunakan media Black Box ini. Mereka mengakses seluruh media ini dengan sangat fleksibel dan menyenangkan. Adapun rencana tindak lanjut dari media kali ini yaitu masih ada beberapa kelompok yang masih belum sempurna dalam pembuatan karyanya. Artinya mereka masih bingung ketika mengeksekusi hasil dari temuan mereka dari media untuk menjadi konten kreasi. Selain itu, rencana tindak lanjut selanjutnya yaitu saya akan memperbaiki kembali tampilan atau visual dari Black Box ini sehingga lebih rapi dan tertata agar bisa dinikmati lebih baik lagi. Juga akan memperbanyak konten augmented reality berdasarkan audio visual. Bapak dan Ibu sekalian, demikian media Black Box yang sudah saya implementasikan di dalam kelas. Semoga ini bisa menginspirasi dan menjadi pemantik untuk terbitnya karya-karya Bapak Ibu guru yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat untuk pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.